Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang resesi ekonomi ya teman-teman Rabu Kliwon ya. Kita tahu ya negara kita itu resesi ekonomi gitu. Anggarannya sudah defisit ya. Anggaran belanja negara itu sudah defisit ya, sampai 30 triliun ya. Lah kok iso ya? Padahal pajak sudah dinaikkan. Padahal pajak sudah dinaikkan, padahal efisiensi sudah dinaikkan. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena utangnya akeh. Ya, ibarat Anda sendiri ya teman-teman Rabu Kliwon, kalau Anda ini punya utang, di luar kemampuan Anda membayar, apa yang terjadi? Ngawur. Ya, ngawur Anda. Misalkan ya, Anda utang di bank 1 juta. Bayaranmu itu katakanlah 800.000. Ya. Terus Anda buat nyaur. Enggak cukup. Minus. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan kerja keras? Ya. Enggak iso, mesti ngawur, mesti golek utangan mana. Ya. Gali lubang, tutup lubang. Itu yang terjadi di negara kita itu seperti itu. Bingung negara kita ini, bingung. Ya. Gali lubang, tutup lubang. Lah masalahnya ada objek rakyat yang dibebani gitu ya. Ditagihlah, dinaikkanlah pajak penghasilan, pajak semua macam-macam. Akhirnya lama-lama investor itu ya, orang mau usaha di Indonesia itu males teman-teman. Itu karena apa? Akeh pajaknya gitu ya. Coba kita lihat ya berseliweran di medsos itu ya. Kaitannya dengan pajak ya. Misalnya pajak ada saya pernah lihat itu. Pajak mobil Avanza di Malaysia itu 300. Ya. Di Indonesia sampai 1 juta. Loh, ini perbandingan kan ya enggak masuk logika itu. Kalau selisih 100, 200 tidak masalah ya. Kalau selisih beratus-ratus itu ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Pakai utangnya gitu. Ya ujung-ujungnya rakyatlah yang terbebani gitu ya. Ujung-ujungnya rakyat yang terbebani gitu ya. Ya, harusnya yang paling sederhana itu apa yang menjadi aset negara. Ya, aset yang katakanlah itu rusak ya, mudah rusak ya, seperti mobil ya. Wes didoli kabeh kok. Ya. Pejabat-pejabat itu ndak usah pakai mobil. Kalau mau ngantor harus pakai mobil pribadi. Biar tidak membebani negara. Loh, jangan rakyatnya yang dibebankan gitu loh ya. Kita lihatlah ekonomi di sekitar kita saat ini ya, daya beli masyarakat kurang ya. Miris teman-teman ya. Orang itu lebih cenderung itu hanya untuk kebutuhan ya. Beras ya, minyak ya, sembako itu teman-teman. Begitu itu ya. Minyak kita itu ya, ukurannya juga dikorupsi. Ya. BBM Pertamina ya dioplos. Ya. Itu loh ya. Banyak orang-orang itu ya, pejabat yang tidak punya integritas, tidak punya kepedulian terhadap rakyatnya, ya hanya memperkaya dirinya sendiri gitu. Loh ya teman-teman, hanya memperkaya dirinya sendiri. Jadi orang itu masuk PNS ya, itu punya tujuan itu ya. Ini kan berbahaya teman-teman. Sampai kapan negara kita ini mau digerogoti? Harusnya orang itu kalau masuk PNS itu adalah pengabdian. Ya, pengabdian. Hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Harusnya seperti itu. Bukan bermain di dalamnya. Banyak tuh sekarang ini bermain di dalamnya. Banyak sekali.
Itulah yang membuat negara kita itu sekarang itu defisit sampai 30 triliun. Loh, ini Menteri Keuangan dewe loh sing ngomong itu loh. Ya. Defisit sampai 30 triliun. Nah, ngono iku apa ndak izin ya? Departemen Keuangan itu apa ndak izin ya? Ngantor nggawa mobil. Tapi ngatur keuangan ndak iso. Apa ya ndak izin? Yo izin. Harusnya kalau orang punya integritas mundur, dikasihkan kepada yang mampu. Loh, caranya seperti itu. Pemimpin yang bagus itu seperti itu. Berani mengakui kegagalan. Gagal, Mas. Ini berapa periode dia gitu. Nah, inilah teman-teman ya. Rabu Kliwon dimanapun Anda berada. Ya. Masa-masa tahun 2025 ini ya. Ini masa-masa kritis ya. Ibaratnya 2 periode itu kita itu ya golek utangan sing omake gawe mbangun. Saiki ini masa-masa nyaur. Ya, masa-masa nyaur utang. Ibarat pemerintahan saat ini ketiban sampur. Ya, kenapa kok ya menteri-menteri yang dipertahankan itu? Supaya apa? Supaya jejaknya ndak hilang. Loh ya gitu loh. Supaya dia ikut bertanggung jawab juga terhadap kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan di masa-masa sebelumnya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Ya, sedikit kita melek tentang politik ya. Tujuannya apa? Supaya kita ini menjalani kehidupan punya integritas. Ya, dijadikan sebagai contoh. Ya, jangan sampai kita ini ya boros. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan, pingin dilihat orang. Ya, nyewa mobil, mudik nyewa mobil, wis mari ngono ben golek bayar. Wis mudik ono sepeda yang numpak sepeda. Oh, kan duwe sepeda yang numpak truk. Begitu loh. Ya, jadi apa adanya, bukan ada apanya, ya, apa adanya. Tampilkan apa adanya, jangan kakean pencitraan. Kita ini masa-masa krisis ya. Tahun 2025 ini masa-masa krisis ya. Ini sudah kerasa ya, mulai dari Januari, Februari gitu ya. Ya. Maret, April ya. Coba nanti April ini wes tambah rame ya tambah. Ya. Kayak kemarin itu di mana? Seritek. Ya, berapa ribu yang di PHK. Loh. Ya. Kenapa kok negara mau menyelamatkan? Lah itu urusannya swasta kok gitu ya. Kalau negara mau menyelamatkan, selamatkan hak-hak karyawan tadi. Ya. Pesangon, ya, THR, semuanya dipenuhi supaya apa? Supaya bisa jadi modal. Supaya teman-teman yang di PHK ini bisa mandiri. Ya. Enggak masalah ya, kita katakanlah di PHK itu tidak ada masalah kok gitu ya. Justru ketika kita ini kena masalah, kita akan berpikir, kita akan bergerak. Kalau kita tidak ada masalah, ya tidak akan bergerak. Sama ya dengan negara kita ini. Negara kita ini tahun 2025 ini akan kena masalah tau. Sebelumnya kan aman-aman saja tau. Karena dibungkus ya. Media membungkus, casingnya apik. Tapi sekarang masuk ya. Bungkusnya mulai dibuka. Metu ya. Masalahnya baru metu. Pertamina dioplos ya. Minyak kita dikurangi timbangannya. Apa meneh? Wah, wis. Oh, ya. Nah, itulah teman-teman ya. Makanya kita ini harus hemat. Teman-teman Rabu Kliwon ojo boros. Karena tidak tahu yang terjadi di masa yang akan datang. Kalau Anda tidak punya uang, ya wassalam. Ya stres, depresi. Ya. Makanya kita ini harus jaga-jaga. Jangan sampai itu terjadi. Dengan cara apa? Prihatin. Nah, mumpung bulan puasa ini, kita melatih diri kita untuk prihatin. Demikian ya, sedikit informasi ya, sedikit motivasi.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.